kita dulu ya, misalkan zaman ya kembali ke abad ke-8 ke-9 nggak boleh sembarangan masuk sini. Gitu, karena hanya pendeta, mungkin hanya dari bangsawan, dari para Brahma yang boleh masuk itu. Jadi ketika ada orang yang melanggar itu mungkin akan terkena tulah pada waktu itu. Jadi tercipta atau terbawa sampai sekarang. Halo Sobat Javanika semuanya, selamat datang di episode spesial obrolan santai. Om, kita ini spesialnya karena kita nggak di studio ya Om. Ini sangat spesial sekali ini. Betul. Kehormatan bagi kita. Betul sekali, dan mungkin kalau teman-teman denger ya, ini di belakang lamat-lamat suara kelenengan ya Om, kita bilang. Iya, gending Jawi. Betul, dan di belakang juga udah kelihatan. Iya, nggak usah diceritain kalau itu. Kalau sampai nggak tahu, ini katanya pencinta sejarah, tapi kok nggak tahu itu kan kebangetan. Iya, betul sekali. Nah, ini kita lagi di Prambanan nih, ngomong-ngomong karena ada apa juga sih Om? Iya, karena kita akan ada acara lagi. Yang kemarin tanya nih, ini kapan lagi diadakan, Nah, ini kita akan ada lagi nanti telusur malam di Prambanan. Betul. Dan acaranya itu pas malam 1 Suro. Oh iya benar, menyambut Suro ya. Iya. Jadi kita tahun baruan nanti di Candi Prambanan. Betul Gitu. sekali. Jadi nanti kita tentunya akan menelusuri Candi Prambanan, bagaimana budayanya, sejarahnya, kemudian mungkin yang berkaitan dengan cerita rakyatnya ya. Betul. Yang konon ceritanya kan dibangun 1 malam gitu ya. Nanti pas malam 1 Suro apakah bisa kita ngelihat tuh dulu dibangunnya seperti apa? Ya, itu Gitu. dia. Pokoknya nanti kita akan mengulik ya sisi lain tentang Prambanan itu sendiri. Nah, hari ini ya Om, kita juga akan ngobrol nih dengan orang yang sangat istimewa. Iya. Jadi beliau ini pekerjaannya keren karena adalah seorang arkeolog ya Om. Dulu sempat di sini juga, di Prambanan juga. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang kurang lebih tentang peristiwa pemugaran zaman dulu ya Om. Iya. Dan juga yang masih berlangsung sampai sekarang, sama pengaruhnya juga nih terhadap spiritualisme di sini, dan juga tentunya kita akan ngobrolin adakah gangguan metafisik Ya, yang terjadi. pengaman mistis. Jadi sedikit cerita ya, kalau kita ngomong tentang candi itu tentu nggak selamanya itu tentang kisah kerajaan-kerajaannya. Tapi setelahnya itu seperti apa yang kita belum tahu. Salah satunya bagaimana lini masanya kejadiannya ketika masa kolonial hingga aktual sampai hari ini. Betul. Jadi biar komplit pengetahuan kita. Iya, oke deh. Nah, ini kita langsung saja perkenalkan ya Om. Iya. Ada Mbak Ella. Selamat sore. 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 Nah, seperti yang udah tadi dijelaskan ya, Mbak Ella ini adalah seorang arkeolog begitu. Nah, Mbak Ella, ini sebelum kita ngobrolin lebih lanjut tentang Candi Prambanan dan pemugarannya ya, Mbak Ella boleh menjelaskan dulu pemugaran sendiri itu seperti apa sih? Kalau secara awam kan mungkin kita taunya hanya mencari dan menata batunya lagi nih, gitu. Dan juga sekarang peran dan cara kerja arkeolog sendiri seperti apa? Jadi pemugaran itu sendiri kalau untuk di candi gitu ya, memang nggak semudah menyusun puzzle ya. Jadi banyak sekali hal yang perlu dicatat, diidentifikasi, terus banyak sekali yang digambar, dan kita tidak bekerja sendiri. Jadi arkeolog itu selalu bekerja istilahnya multidisiplin. Jadi kita juga bekerja dengan teman-teman teknik sipil, dengan arsitek, dengan beberapa ilmu yang lain gitu kan, akademisi yang lain. Nah, itu karena untuk menciptakan pemugaran candi yang dari yang runtuh seperti ini menjadi berdiri, itu sebetulnya peran arkeolog itu ya beberapa persen saja, dan yang lain dilengkapi semua dengan ilmu-ilmu yang lain seperti itu. Jadi biasanya yang namanya pemugaran, kalau orang bilang cuma nyusun batu berserakan lalu di ini gitu,
kita harus tahu dulu sebetulnya struktur candi itu tuh seperti apa. Ya. Jadi kalau secara mudahnya itu candi itu kan ada kaki candi, ada tubuh candi, ada atap candi. Nah, biasanya teman-teman di bagian pemugaran itu mereka nanti akan mengidentifikasi dulu nih mana bagian atap, kan ada cirinya. Kalau bagian atap tuh biasanya ya ada kemuncaknya, ada ujungnya seperti itu. Lalu ornamennya apa di bagian atap, lalu di bagian badan candi itu ada apa saja, di bagian kaki candi itu ada apa saja. Nah, dari situ nanti mereka memilah-milah batuan mana yang sebagai atap candi, batuan mana jadi badan, batuan mana bagian kaki candi. Setelah itu mereka akan cek kira-kira mana batu aslinya gitu kan, dan strukturnya seperti apa, mereka coba susun. Kalau misalnya ternyata persentasenya ini layak untuk dipugar, jadi dibangun lagi. Tapi kalau misalnya persentasenya tidak layak untuk dipugar, maksudnya banyak batuan yang hilang kayak gitu kan, jadi untuk menggantikannya lagi itu ternyata lebih banyak. Nah, mungkin ada pertimbangan khusus, bisa dikaji lagi atau mungkin bisa diganti dengan batuan baru. Jadi batuan baru tuh ya batuan zaman sekarang yang kalau misalnya pada saat misalnya kita pasang, misalnya ini ada relief ya, ada relief tapi ada relief yang hilang gitu. Nah, relief itu tidak kita temukan. Di dalam prinsip arkeologi kita tidak boleh untuk menggambarkan si batuan asli ini mirip dengan atau sambungan reliefnya kayak gitu. Jadi untuk membedakan bahwa ini adalah batu baru yang kita pasang pada saat pemugaran, ya tetap dibiarkan polos saja. Terus biasanya ada penanda kayak semacam ada logam gitu penandanya bahwa ini adalah batu baru. Nah, kalau itu nanti sudah ketemu semuanya, baru itu dikembalikan lagi bagian kaki, bagian tubuh, bagian atap. Gitu. Dan itu prosesnya cukup rumit dan lama gitu. Jadi nggak yang seminggu jadi gitu ya. Atau mungkin barangkali sih kalau teknologi besok mungkin memungkinkan untuk bisa scanning lalu langsung bisa mendapatkan jodohnya dari batu ini dengan yang lain gitu, mungkin bisa lebih cepat gitu. Tapi kalau sekarang teman-teman pemugaran yang ada di sini, mereka biasanya ditarget 1 tahun itu 1 perwara. Perwara itu Satu perwara. Perwara itu adalah candi pelengkap yang kecil-kecil. Jadi biasanya kan ada candi induk itu yang paling besar gitu, karena perwara-perwaranya ini nih yang sebetulnya yang di Prambanan ini PR banget gitu, masih banyak banget perwara-perwara yang belum dipugar. Nah, itu targetnya adalah kalau misalnya targetnya itu satu tahun 1 candi, bisa bayangkan masih ada berapa puluh candi lagi, perwara lagi, ya berapa puluh tahun lagi kita bisa lihat ini akan terpugar semua. Gitu. Jadi memang pemugaran candi sendiri prosesnya cukup panjang dan rumit ya, yang bisa membangun sehari itu cuma Bandung Bondowoso. Iya. Tapi kalau untuk yang di masa lampau ya Mbak, kan ini pemugaran terjadi dari zaman dulu juga. Nah, itu apakah untuk prosesnya dan bahkan juga jangka waktu yang dibutuhkan untuk 1 perwara itu apakah sama dengan yang zaman-zaman sekarang ini? Kalau zaman dulu itu kalau kita bisa compare mungkin lebih cepat karena mereka itu ada unsur kalau bahasa Jawa ini watonnya juga gitu. Jadi kajiannya belum mendalam gitu. Jadi mereka yang penting mungkin pada saat zaman Belanda itu pemugaran, misalnya satu contoh ya di Borobudur gitu kan, itu banyak sekali struktur-struktur yang terus pada saat kita kaji sekarang ternyata untuk mempermudah mereka masang batu itu di semen gitu. Terus ada beberapa spot gitu yang terus pakai semen, ada yang pakai ya macam-macam, maksudnya supaya struktur si candi itu cepat jadi gitu. Padahal ternyata memasang atau menyambung batuan dengan semen itu tidak reversible. Jadi pada saat nanti dia patah lagi itu tidak bisa dikembalikan. Nah, di masa-masa sekarang ini teman-teman peneliti yang ada di Balai Konservasi seperti itu, mereka mencari formula apa yang tepat untuk misalnya menyambungkan batu, menyambungkan arca, tapi kira-kira kalau misalnya besok itu tuh bisa dikembalikan lagi gitu. Jadi sambungan itu tuh misalnya bisa kita kikis atau dengan cairan kimia tertentu nanti itu bisa lepas lagi. Jadi dia tidak terus membuat kerusakan yang baru gitu. Jadi kalau di compare mungkin lebih cepat dulu karena dulu nggak ada kajian yang mendalam gitu loh, tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih ilmiah. Jadi yang penting ketoke yang ini bagian ini ya masukin aja, pasang aja kayak gitu. Gitu sih. Ya. Nah,
Kalau untuk area sekitar candi juga sendiri ya, Mbak, itu kan tetap pasti ada perluasannya juga ya Om. Nah, kalau di sekitar tahun 90-an Ya. itu apa ya, maksudnya untuk apa saja sih yang terdampak di area sekitar sini dan apa bedanya juga? Mungkin Om Hol juga bisa menambahkan karena Om Hol sering kesini juga kan. Monggo. Kalau setahu kita memang Taman Wisata Candi Prambanan ini kan dia dibentuk di tahun 91. Sebelum itu namanya sih Taman Purbakala, gitu. Namanya Taman Purbakala, dan memang ditujukan untuk pariwisata Candi Prambanan. Nah, selain itu kita harus tahu bahwa sebuah situs arkeologi itu mereka diatur oleh undang-undang, dan sudah, apalagi kalau situs yang ini ya, ini cagar budaya tingkat nasional kayak gitu, apalagi udah masuk World Heritage juga gitu kan. Nah, ini ada namanya pembatasan zona. Jadi ada zonasi yang dimana di pagar yang ini, yang belakang kita ini, sampai di dalam candi itu adalah zona satunya, itu zona inti. Nah, kita sekarang berada ini di zona 2, zona pendukungnya. Lalu nanti di luar sana ada lagi zona ketiga, ada lagi zona selanjutnya. Nah, itu masing-masing zona itu diatur gitu. Jadi seperti zona 1 itu nggak boleh ada misalnya aktivitas yang membahayakan, intinya gitu ya, membahayakan si candinya itu sendiri. Kalau di zona 2 nanti bolehnya aktivitas apa, tidak boleh aktivitas apa, di zona 3 begitu, itu semua diatur. Nah, saat itu yang ada itu hanya Candi Prambanan. Nah, untuk sebetulnya membuat barier atau membuat pagar, membuat pagar itu akhirnya kan harus ada zona kedua yang mendukung zona intinya. Kawasan inilah yang dulunya adalah pemukiman warga, dan beberapa diantaranya teman-teman saya yang juga kerja di Prambanan gitu. Jadi agak lucu juga, suatu pagi kita jalan-jalan gitu hari Jumat, biasanya Jumat Kerida jalan-jalan gitu, ada salah satu gitu bilang, "Dek, iki loh Dek, kantor ini dulu ini kamarku," gitu. Ini kamarku, oh iya yang ini dulu apa. Nah, fitur-fitur ini sebetulnya sudah tidak bisa terlihat bentuknya seperti pemukiman, tapi ada fitur-fitur yang masih tampak seperti misalnya makam warga, karena kan pemukiman kan nggak cuma rumah-rumah ya. Iya, gitu. betul. Ada rumah, ada jalan, dan ini ada makam kayak gitu. Nah, makam itu masih kelihatan kayak ada gundukan tanah seperti itu di daerah sini. Jadi bisa dibayangkan teman-teman bahwa Candi Prambanan itu tidak serta-merta jadi luas banyak lapangan kayak gini, enggak ya. Ini dulu padat, dan kebanyakan orang-orang yang rumahnya dulu di sini itu bukan digusur ya, tapi mereka diberikan istilahnya semacam ganti untung lah. Lalu ditempatkan di pemukiman di sebelah timur Candi Prambanan. Jadi kalau sekarang lihat dari Google Maps gitu akan ada pemukiman di sebelah timur. Nah, itu kebanyakan adalah warga-warga yang dulu dari sini. Relokasi, betul. Nggak terlalu jauh juga dari area sebelumnya. Nah, ini berarti kan termasuknya relokasi, selain relokasi rumah penduduk juga ada relokasi makam juga ya Om ya. Tampaknya karena ini luas dan tadi sempat dapat bocoran ternyata nggak cuma satu area permakaman aja yang di ini. Nah, ini kalau kita mulai masuk ke ranah-ranah perenergian ya Om, dan juga metafisika. Itu kalau di dalam kan mungkin lebih, di zona satunya kan lebih kuat energi spiritual kita bisa bilang. Nah, kalau di sini kan mungkin lebih yang energi umum. Itu apakah terjadi bentrok? Kalau bentrok tentunya tidak, Pak. Memang zona itu memang sudah tercipta dari titik yang dipilih pada waktu itu pembangunan, karena memang sekitar sini memang sudah menjadi pemukiman. Kalau kita lihat lampunya seperti apa, karena kita persis ada di ibu kota ya, ini ibu kota Kerajaan Sanjaya, Mataram kuno, dinasti Sanjaya yang ada di sini. Dan posisinya nggak seperti ini sebenarnya dulu. Jadi memang bergelombang itu karena terjadi erupsi dari Merapi, akhirnya membuat menjadi sedikit rata gitu. Kalau kita lihat secara aktualnya sekarang, memang ada beberapa tempat yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Ella tadi, itu masih kelihatan tuh bekas makam. Misalkan di situ sudah ada gundukan, juga ada bunga kamboja misalkan sebagai penanda, misalkan ya? Gitu, misalkan gitu ya untuk melihat. Tetapi tentu seperti proyek-proyek yang lain, seperti jalan tol atau apa, pasti ada netralisir untuk itu, pemindahan.
Tapi kalau kita bilang tentang residual energi ya tetap akan ada terus. Ya nampak entitas kita sebut pocong apa tetap ada. Itu secara umumnya gitu. Tapi kalau kita ngelihat ke dalam ya tentunya udah beda, Mbak. Iya. Gitu. Gitu. Zonanya pun beda ya. Zonanya beda. Iya. Gitu pembagiannya. Karena kan pemukiman modern yang kita kenal sekarang. Kalau mungkin pemukiman klasik ya nggak tahu di dalam tanah ini. Karena kalau klasik kan ini ya Mbak ya. Ya biasanya ditemukan umpaknya gitu. Karena kan struktur untuk bangunannya kan waktu itu hanya terbuat dari bahan yang mudah lapuk. Jadi sudah susah diketemukan. Ya. Jadi kepikiran nih melihat ke arah sana kan ternyata yang area gundukan itu ya teman-teman, dan juga pohon kamboja itu ada di sebelah sana ternyata. Gitu. Tapi udah dipindah kok Mbak, udah Iya. dipindah. Oh, Jenazahnya Iya, udah dipindah. udah dipindah. Iya, konservasi. Tapi ini sih karena ini ya, mungkin karena vibes-nya adalah lebih ke spiritual dan juga tempat wisata, jadi tidak yang menyeramkan. Iya, gitu. betul. Itu mungkin kalau malam agak beda dikit tapi ya. Nah, ini kalau balik lagi ke ini ya tentang pemugarannya sendiri, Mbak. Saat itu apakah mungkin juga terjadi sesuatu di luar teknis yang menyulitkan para pekerjanya juga? Oke. Ada sih beberapa cerita dari teman-teman ya. Kalau di pekerjaan pemugaran itu ada namanya zuker ya. Om Hao pasti tahu lah, dia pencari batu. Ada juga, jadi dari kata seeker kan, jadi pencari gitu, jadi dia zuker gitu. Seek ya kan, seek dari zuker. Terus ada juga namanya steller. Steller itu nyetel. Nyetel itu kalau misalnya batunya, pencari batu udah dapet, yang nyetel batunya adalah si steller. Oh, kayak nyetel tuh Ya dia akan ini. ya gitulah Mbak pokoknya gitu ya. Banyak Dia kan di setel misalnya dia akan dapat cep gitu. Lock ininya. Iya betul gitu. Yang nyetel batunya. Nah, teman-teman yang ada di sebagai zuker dan seller itu memang beberapa pernah merasakan ada pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Jadi kayak misalnya mereka sangat yakin bahwa batu itu ada nyawanya intinya gitu, dan batu itu ada pemiliknya. Sebagai contoh ada satu cerita dari teman zuker. Jadi dia saat itu kebingungan mencari, jadi udah karena ditarget ya 1 tahun 1 perwara gitu ya, bayangin ribuan batu gitu kan, ribuan batu terus mereka harus susun karena saking udah penat banget pengen cari kunciannya ini di mana gitu kan, jodohnya si batu ini di mana gitu. Suatu ketika dia sampai dapat clue dari mimpi kalau ini kamu harus cari si jodohnya ini di sebelah sana, ke arah sana. Nah di sebelah situlah batunya jodohnya ini gitu. Dia dapat clue itu, besok paginya dia berangkat kerja, dia cek, dia cari, terus dia lihat kok kayaknya bener nih gitu. Lalu dia panggil teman-temannya untuk angkat itu, pasin, oh bener. Oh, pasti Itu yang oke ya, itu yang maksudnya tuh clue yang bagus gitu ya. Jadi mendukung pekerjaan mereka. Tapi ada juga yang terus pada saat mereka itu salah menjodohkan batu, jadi istilahnya gitu. Jadi mereka bilang ya ini batu tuh kayak ketemu jodohnya misalnya gitu kan. Jadi ada kejadian pada saat salah menjodohkan batu itu, dia juga kena mimpi gitu, dimarahin. Aku bukan jodohnya ini. Bukan jodohnya ini, harus dibalikin lagi gitu, cari yang lain gitu, bukan saya gitunya kayak gitu. Nah itu harus terus dibenerin gitu. Dan beberapa teman-teman juga karena saking beratnya pekerjaan itu ya bikin stresnya tinggi gitu, dan sayang sekali kalau kita bilang tuh regenerasinya zuker dan seller itu lemah banget. Padahal kuncinya di mereka. Gitu. Dan itu kan pekerjaan seperti ini kalau bukan panggilan hati mungkin susah untuk dikerjakan gitu. Jadi itu apresiasi tertinggi sih buat teman-teman zuker dan seller untuk pemugaran. Lebih ke situ. Makanya itu mungkin teman-teman ada yang terpanggil ya untuk menjadi zuker dan Steller itu tadi. Gitu. Nah, Om Hao, nih kalau kita membicarakan tentang pengalaman-pengalaman metafisika yang terjadi tadi ya. Itu kan tadi kalau Mbak Ella sendiri sempat menyebut bahwa batu itu punya nyawa gitu. Nah kalau dari secara metafisika sendiri, nyawa yang dalam si batu ini tuh sebenarnya apa atau siapa sih? Kita lebih melihatnya itu sebenarnya residual energi. Residualnya
nyawa, ruh itu ya. Karena kalau kita melihat benda-benda purbakala, kalau Mbak Ella kan lebih ke bendanya, kalau saya kan lebih lini masa waktu. Kita satu alma mater sebenarnya, satu fakultas ya. Jadi kalau arkeologi itu kan manusia dengan peninggalannya, antro itu manusia dengan budayanya, sejarah itu manusia dengan waktunya. Saya lebih ke arsip sebenarnya Mbak. Itu juga sama, saya punya pengalaman serupa gitu. Jadi ketika saya mau ngambil arsip nggak terus dibawa pulang, kan di scanner dulu. Terus saya selalu tanya, ini harus fungsinya untuk ini. Nanti setelahnya harus saya kembalikan. Saya tidak akan membawa bentuk fisiknya gitu. Dan harus ditarget selesai kapan gitu juga Mbak. Jadi kita bicara gitu ngomong dengan benda itu karena ada tembungnya ya. Mbak, iya, karena saya punya pengalaman serupa. Ya. Ketika mau ngambil ini saya belum tanda tangan fakta perjanjian, nggak mau difoto. Difoto loh ya untuk tahu nomor serinya itu. Dia akan ngeblur atau apa gitu? Iya, ngeblur. Ya, Biasanya mau, kayak gitu. Nggak mau benar, tapi kemudian saya tanda tangan dengan perjanjian, mau di bawah. Gitu pernah gitu, penelitian arsip itu juga unik gitu. Nah, kita menganggapnya ini benda pusaka. Jadi kalau kita lagi pusaka mungkin bentuk keris atau enggak, Mbak. Benda-benda kuno atau benda lampau itu benda pusaka. Pusaka sejarah bisa kita bilang. Iya, di mana selain ada residual energi, tentunya juga ada residual memori. Siapa yang membangunnya? Itu melekat di situ. Dan yang membangunnya ini secara energi itu yang kadang cocok-cocokan klop-klopan hati gitu, Mbak. Mau dikasihkan apa enggak? Gitu. Sehingga kalau menjadi seorang seeker ya, pertama kita sebutnya itu ya hatinya kudu mantep klop dulu. Bisa enggak negosiasinya. Gitu untuk nanti ketemu. Gitu. Kalau enggak gitu mau sepintar apapun enggak bisa. Jadi attitude-nya gitu dijaga gitu. Terus nanti amanah enggak itu paling penting gitu. Iya, betul. Gitu. Kalau sampai mama kata kemudian proyek itu jadi ladang untuk cari cuan, saya sarankan jangan, itu kualat nanti. Iya benar, kena tulahnya nanti. Iya, kena tulahnya. Jadi ya wes misal kita mau pusing ngurus di sini ya nanti kita mikirnya itu karma baik gitu aja. Ada aja lah nanti kalau ngomong rezeki itu, tapi kalau kita udah di sini ya fokus nembungnya bilangnya itu bahwa saya sudah diamanakan, saya ada di sini berarti saya kuat dah gitu aja. Insya Allah nanti ketemu sendiri, gitu. Bener. Gitu, dilalahkan gitu kata biasanya gitu. Nah berarti ini ya, yaitunya adalah yang di situ di batu atau di arsip-arsip tersebut adalah residual energi dan memori dari para leluhur atau pendahulu yang berkecimpung di tanah itu saat itu. Nah ini aku penasaran sih, kalau Mbak Ella sendiri ya sebagai seorang arkeolog yang tentunya kan ya kalau secara ini bisa kita bilang mengurusi benda-benda nyata gitu nih. Nah, sedangkan kalau di lapangan kan ditubrukkan dengan hal-hal yang tidak selalu kasat mata gitu. Nah, kalau Mbak Ella sendiri menanggapinya seperti apa? Kami sih percaya ya kalau hal itu tuh ada gitu. Jadi cuman pada saat misalnya kita memang lagi kerja di bidang itu ya tetap kita rasional, tapi ya kulon nuwun gitu. Itu yang selalu kita lakukan. Jadi kemanapun kita datang, ya entah itu di tempat kuno atau di tempat baru apapun itu gitu, dalam hati lah kulon nuwun dulu gitu. Permisi, saya mau kerja di sini gitu kan. Kalau bisa mendukung gitu, kita nggak ganggu nggak apa. Apalagi kalau pekerjaan arkeolog itu kan kadang ekskavasi kan menggali gitu kan, terus mungkin di sisi lain di pandangan mereka gitu kan kita ngacak-ngacak semacam itu. Nah dan itu kejadian itu tuh beberapa kali sih, maksudnya teman-teman itu rasakan gitu. Cuman kita tetap ya merasanya bahwa bangunan-bangunan lama tuh ada eksotisme tersendiri gitu yang terus membuat orang lain tuh kalau datang tuh takut, tapi kalau kita tuh seneng gitu. Jadi penasaran gitu ya. Jadi ya gak apa-apa kita berdampingan di situ gitu. Adabnya juga beda ini. Tapi kalau dari Mbak Ella sendiri dari pengalaman memugar candi ya, ada ritual tertentu untuk uluk salamnya itu nggak? Biasanya ada. Jadi nanti ada selamatan biasanya. Nanti ada selamatan, ada kenduri, ada doa bersama, biasanya itu dilakukan. Jadi sebelum melakukan apapun pekerjaan yang cukup besar gitu ya di candi atau di situs manapun selalu ada itu gitu. Karena pernah juga ada yang luput nggak pakai ritual atau nggak pakai selamatan intinya gitu,
itu terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Walaupun nggak sampai cedera serius ya, maksudnya nggak sampai sesuatu hal yang serius, tapi ada yang menegur gitu. Akhirnya baru terus hari besoknya ya udah digelar selamatan lancar. Nah, kalau untuk kendurennya sendiri ya, katakanlah di Prambanan ini kan tadi kan ada zona 1 dan zona 2 nih. Walaupun sebenarnya yang akan dipugar itu kan yang mungkin di zona 1 ya Mbak ya. Tapi kan namanya kenduren dan terkait dengan metafisika dan juga spiritual. Itu apakah yang akan menanggapi si kenduren itu hanya yang dituju atau juga yang katakan di zona 2 juga ikut banyak kayak cawe-cawe juga? Iya, tentu semua. Kalau kita bilang ini sedekah bumi sebenarnya. Tentunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita yang ada di atas tanah dan yang ada di bawah tanah. Dan itu lebih mengarah pada semua entitas ya, tidak hanya manusia tapi juga hewan, dan termasuk entitas astral yang kita sebut yang nggak kelihatan lah dalam hal ini. Ya walaupun kemudian kok berpikir irasional ya, tetapi budaya kita mengajarkan itu gitu sebenarnya. Di agama pun juga mengajarkan itu. Bagaimana kita di sini bukan berarti menyembah atau takut, tapi bagaimana menghormati. Misal kita punya hajatan kan yang dikasih kanan kiri Mbak. Iya. Gitu. Benar-benar. Gitu Iya kita kasih. Jadi kata kita minta selamat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi juga kita memberikan sedekah bumi. Sehingga para malaikat pun mengaminkan kan begitu. Jadi apa yang kita lakukan tujuan baik, kita harapkan outputnya juga baik dan tidak ada gangguan, masalah, syukur-syukur malah kita dapat sesuatu hal yang tidak kita pikirkan gitu, yang positif untuk menyelesaikan itu. Biasanya nanti selamatan, kita buka dan selamatan, kita tutup dengan syukuran kan. Ya, biasanya gitu. betul. Dan itu dimakan bareng-bareng kok. Oh iya. Iya. Jadi pada pembuka dan penutupnya ya begitu, karena memang ya itu warisan budaya dan warisan agama juga bahkan ya teman-teman begitu. Nah ini Mbak El, aku keinget tadi cerita tentang gangguan atau pengalaman metafisikanya, aku penasaran nih. Teman-teman Mbak Ella yang mendapat mimpi itu, apakah mereka juga menceritakan sosoknya tuh seperti apa sih? Biasanya nggak pernah ada sosoknya, suara biasanya. Suara aja. Dalam bahasa Jawa Mas. Oh, bahasa Jawa. Alus, Iya. bahasa Jawa alus atau? Yo, kalau marah ya bos, bahasa Jawanya ya kasar Oh, gitu. muku ya. Muku. Gitu. Bahasa lampau, bahasa kawi gitu. Oh udah, ya kan nanti si yang Bingung. ngasih ini nggak paham Iya. kan gitu. Belum pakai Jadi translator mungkin lagi. sudah ditranslate sendiri supaya sesuai dengan bahasa si orang yang dituju gitu. Kita dulu ya, misalkan zaman ya kembali ke abad ke-8 ke-9 nggak boleh sembarangan masuk sini. Gitu, karena hanya pendeta, mungkin hanya dari bangsawan, dari para Brahma yang boleh masuk itu. Jadi ketika ada orang yang melanggar itu mungkin akan terkena tulah pada waktu itu. Jadi tercipta atau terbawa sampai sekarang. Nah biasanya entitas-entitas ini sebenarnya berunsur positif. Ketika dijumpai atau melihat ada orang melihat secara tidak sengaja atau apa, itu hanya bagian dari eksistensi saja. Kecuali kalau maaf kata ada yang iseng, misalkan mindahin candi, mindahin batu, ngambil relungnya batu atau apa gitu. Nah yang menjadi pertanyaan sebenarnya uniknya, di zaman kolonial tuh banyak penjaraan. Kenapa ini nggak kena tulah? Nah Iya. itu. Itu kenapa Om? Iya, jadi kan gini ya Mbak ya, ketika waktu itu ditemukan ya di awal abad ke-18 tahun 1733, itu sebenarnya berita kemudian mulai santer. Nah, banyak orang yang datang sebenarnya dari orang-orang kolonial yang mengambil ke sini. Tapi ada dua hal yang menyebabkan rasa takut. Yang pertama bahwa ketika pulang dari sini itu mereka sakit. Tapi sakitnya dikaitkan dengan mistis. Tapi sebenarnya sakit-sakitnya itu karena Capean malaria, Mbak. Oh malaria. Iya, Oh malaria. mas lagi happening ya. Masih masa endemi Oh, malaria. iya. Karena ini kan nggak tersusun seperti ini. Dan dianggap bangunan yang dikutuk. Jadi ketika orang datang ke sini pulang sakit, tapi diduganya kesambat gitu. Nah, akhirnya banyak sekali orang yang menetralisir itu, bahkan ada yang membuat propaganda cerita-cerita mitos yang kita kenal hanya di bangun semalam itu. Nah, tentunya ketika orang datang ke sini itu kan tidak serta-merta kalau orang Eropa, kita sebut Eropa ya, jadi ada Belanda, ada Inggris yang pada waktu itu datang ke sini, tidak serta-merta mereka datang dengan sendirinya, tapi juga didampingi oleh warga lokal Ya. sebagai petunjuk lah, Betul. menunjuk fixernya lah, Guide-nya. Guide-nya, Iya. ya. Nah mereka kemudian ada beberapa yang coba untuk menawarkan itu karena dianggap sebagai tempat souvenir. Iya. Oh,
ini Itu yang pada rontok-rontok itu mungkin Mbak Ella juga perso ya. Iya. Itu nggak semuanya hilang ketelan bumi, enggak. diambil. Iya, zaman kolonial itu penjarahan besar-besaran. Iya. Jadi diambil, ada mereka jadi souvenir, bawa pulang rumah, dipajang di halaman residen, dipajang di depan kantor-kantor kolonial gitu, dibawa pulang. Nah, yang menunjukkan ini kan orang-orang bumi putra ya, bumi. Iya, warlocknya. Warlocknya. Iya. Nah, mereka tentunya menawarkan paket itu pun juga tahu konsekuensinya, sehingga saya yakin di masa-masa itu juga ada selamatan gitu, Mbak. Nembung, bagaimana diambil mungkin maher kalau kita kenal Iya. sekarang. Iya. Gitu, karena praktik-praktik mistis itu pun di zaman kolonial Udah juga ada merebak ya, ya. berarti. Dan itu ya ulah-ulah orang sini Lokal gitu. juga, Kita ya. sebutnya gitu. Gitu. Oke, berarti ada ketemuan ritualnya, tapi mungkin itu tidak tercatat dalam Negatif, sejarah. iya. Ya. Iya. Tapi kalau tentang penjaraan itu ada kok, ada beberapa sumber referensi yang saya baca. Oh iya. Itu tentang penjaraan besar-besaran. Tapi mereka kan nggak bilang itu penjarahan kan Om? Mengambil, Mbak. Iya kan, maksudnya mereka punya Persepsi punya lain. persepsi lain gitu Iya. kan, punya tujuan lain. Bukan terus maksudnya kalau kita ngomong ini kan negatif ya ngomongin penjarahan gitu kan gitu. Jadi memang orang-orang sana gitu kan, orang-orang kolonial masa itu mereka lebih jadi sebetulnya kalau ngomongin masalah makan, ngomongin masalah sandang, pangan, papan itu mereka sudah tercukupi. Orang-orang yang seperti itu mereka sudah di level mencari kesenangan di luar itu. Nah, apa itu? Ya itu budaya seni biasanya seperti itu. Nah, mereka lebih aware di situ. Nah, pada saat mereka masuk ke Indonesia, ke Nusantara, melihat banyak sekali hal-hal yang ancient, yang unik, yang kuno. Nah, itu makanan mereka tuh. Dibawa lah. Gitu, bawa. Dan mungkin barangkali nggak cuman yang selamat sampai ke Belanda atau ke Inggris atau kemana. Barangkali di jalur kapal itu mungkin banyak namanya kapal-kapal karam yang bawa kayak gitu. Arkeologi maritim, Mbak ya. Iya. Iya, jadi seperti sampaikan Mbak Ella ya, kita sebut penjaraan itu karena bangsa kita bilang. Kita hari ini bilang itu menjara gitu. Menjara. Tapi memang waktu itu hobi juga, Mbak. Hobi, kemudian adu gengsi. Betul. Jadi bahkan kita menemukan misal contoh satu di Istana Negara di Jogja ada Dagoba, Buku Lilin itu kan diambil, Mbak, itu ditaruh situ. Kemudian banyak sekali patung-patung arca yang ada di taman. Secara logika nggak mungkin bangunan kolonial ada artefak di situ, ada arca. Jadi supremasi juga. Yang ketiga memang permintaan pasar gelap. Gitu. Sampai hari ini kemudian kita temukan banyak sekali artefak yang ada di kolektor. Gitu. Nah, itu kan penjualan yang ini permintaan supply and demand dari seluruh dunia gitu. Jadi ya kita lihat sekarang ini kemudian susah untuk disusun, untuk mencari ya kenapa? Trackernya, Mbak, itu susah karena diambil itu tadi. Udah banyak yang dibawa ke luar negeri juga. Bahkan sedikit melenceng ya, misal kita lihat di Borobudur misalkan ada beberapa arca Buddha yang tanpa kepala itu bukan berarti dipenggal gini enggak, tapi didorong cara ngambilnya. Jadi harus sistemnya alami gitu. Jadi kadang ada yang kita lihat patah separuh tangannya aja itu karena dulu cara ngambilnya didorong, kepalanya jatuh. Ini dijual kepala Buddha lebih mahal daripada utuh. Gitu. Salah satunya itu kalau kita lihat peredaran di pasar gelap seperti itu. Tapi ada satu hal juga yang bikin batu-batu ini tuh hilang konteksnya, Om. Jadi ya belum lama sih ada riset dari teman-teman dari Balai Pelestarian gitu kan. Mereka men-track ada susunan batu-batu gitu, susunan batu-batu di daerah Klaten naik. Jadi lurusannya ini gitu. Jadi ternyata tapi di situ tidak ada konteks candi apapun. Tapi kami melihat ada beberapa candi yang mirip, ada beberapa batuan yang mirip gitu kan, punya ornamen mungkin ya, kayak ornamen Prambanan nih, kayak ornamen Sewu nih gitu. Nah, ternyata transportasi dan jalur kunonya itu memang di tengah ini. Jadi mereka si pasar ini memang udah pasar dari zaman dulu juga udah ada di situ gitu. Jadi pada saat itu mereka jual komoditinya, mereka bawa gerobak gitu ya, kan dari atas full ya, sampai sini sampai ke pasar kejual semua. Waktu naik kan kalau kosong kan berat, kalau kosong kan susah ya ngangkut gitu kan. Jadi mereka pakai pemberat, bawa satu batu naik. Buat ganjel. Buat ganjel. Besoknya gitu lagi, naik lagi. Nah di sana ada satu desa gitu yang terus loh ini kok ada sebaran batuan tapi nggak ada konteks candinya. Ternyata dari sini. Buat ganjel. Berarti itu yang cuma dibawa buat ganjel tapi bukan diperjualbelikan, lama-lama menumpuk bisa. Iya, itu salah satunya gini juga, Mbak. Ini
ketika praktik kolonial pada waktu itu, revolusi industri, banyaknya pabrik gula di sekitar sini, itu juga beberapa mengambil batuan andesit untuk fondasi. Fondasi ya. Itu juga. Ini salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, proyek jalur kereta api di sebelah. Jalur kereta api waktu kolonial itu juga mengambil beberapa batuan untuk fondasi. Bantalan itu ya. Bantalan iya, Dari termasuk sini. iya fondasi misalkan jembatan apa, sehingga persebaran memang merata. Memang pertama begini, tidak lengkapnya ya bebatuan di candi sendiri, ini juga di candi yang banyak-banyak candi itu, tidak berarti ulah kolonial, Iya. tapi juga ulah lokal. Iya. Karena ketidaktahuan itu, Betul. gitu. Ya. Selain dijual, dipakai untuk fondasi Fondasi rumah, rumah. untuk ganjel seperti Mbak Ella tadi. Jadi di mana-mana ada Mbak, bahkan di pekarangan rumah, Ya. di bawah ini itu ada ketemu. Yang paling sering ketemu tuh Linggayoni ya Mbak, Iya. di mana-mana pasti ada. Linggayoni di Gitu. mana-mana. Ya, ya, ya. Gitu. Karena ketidaktahuan itu ya. Iya, Gitu. iya. Ah, Itu kalau nggak- ganjel bener itu. Iya. Linggayoni apa namanya? Yoninya buat buat alu. Oh, Iya. lesung. Jadi kan kayak gitu. Jadi ada proses recycle ya. Jadi ya kan jadi prosesnya recycle. Ya nggak apa-apa kan selama waktu itu kan kita memang tidak sadar dengan itu kan ya sadar budaya. Tapi kembali kalau misalnya kita mau apa namanya memugar candi itu dengan konteks yang sudah pada hilang gitu nggak bisa ke tracker lagi ya mungkin yang satu-satunya supaya dia kembali utuh ya dengan batu-batuan baru. Nah, kan barusan Mbak Ella sendiri bilang bahwa kalau ternyata memang tidak ada batuan aslinya ya Mbak, yang sudah hilang itu kan diganti dengan komponen Batu baru ya. batu baru ya, itu Om. Nah, apakah dengan penggantian komponen baru itu Iya. dan bahkan juga dengan si hilangnya komponen aslinya dari si arca atau candi ini, itu secara spiritual dan juga metafisika berpengaruh? Menurut saya enggak, malah justru lebih tepat dilakukan seperti itu. Jadi ibarat kata untuk mengganjal sementara fungsinya, dan itu harus memang mudah diganti, harus diganti karena memang kesalahan dalam pemugaran dan juga konservasi waktu kolonial itu saya pernah membaca itu dan waktu Abu Kelut 2014, tapi waktu itu saya bangunan kolonial Mbak saya, stasiun kayu saya. Itu ditemukan tadi penyemanan itu Mbak, itu yang nggak sesuai. Karena kalau kita lihat dalam kajian strukturnya memang menggunakan sistem interlock dan juga ekor burung. Iya, jadi bentuknya seperti ekor burung. Gini. Oh ya. Kita main Lego. Iya. Aha. Nah, Ya, ya, ya. ya, kalau menjadi pertanyaan loh, ini dibangunnya tahun abad ke-7 sampai 9 kan nggak ada beton bertulang gitu, kuatnya gimana, itu interlock. Jadi sistemnya itu saling mengunci. Nggak ada putih telur ya. Nggak ada putih telur, itu mitos Nggak ada ya. putih telur. Nggak terus Menyekatkan. dulu saya juga diceritain Mbak dulu waktu SD itu kalau bangun pakai putih telur lah menghabiskan telur berapa? Iya. Padahal itu pelajaran sejarah. Iya betul. Kalau sekarang saya bisa bantah itu Gitu. cara kajiannya itu. Jadi Iya. itu sistemnya interlock. Jadi interlock itu saling mengunci Iya. begini. Nah pinternya Simba kita dulu itu di antara interlocknya ini tuh selalu ada celah yang fungsinya untuk saluran drainase. Kenapa? Karena ketika kita akan mendesain suatu bangunan dan kita ada di negara tropis, yang kita pikirkan pertama adalah hujan. Nah, ketika hujan itu semuanya akan mengalir di interlocknya itu, di sela-selanya menjadi satu sistem drainase. Nanti akan terbuang di satu saluran disebut dengan jala duara. Jala Jadi, duara. Iya, jadi pancuran Jalan yang air. pancuran, talang air. Ah, gitu. iya, iya, Nah, iya. ketika ada kesalahan waktu pemugaran kolonial itu tertahan. Yang terasa adalah ketika terjadi abu vulkanik, di mana silikatnya itu jadi seperti adonan. Oh, karena kena air. Jadi dia lihat, Iya. ini menyumbat Mbak, sehingga Iya. sangat dirawankan longsor sebenarnya. Nah, kalau longsor ya amal kata dibongkarnya harus semua. Iya. Nah, ketika itu dipindahnya susah. Nah, saat seperti yang disampaikan Mbak Ella tadi bahwa memang ada kaidah konservasi dan pemugaran itu ada batas ambangnya 40 atau 30 atau 40% ya Mbak ya, maksimal. Kalau kemudian tidak ditemukan kita nggak boleh ngereka loh. Kayak Candi Mendut contohnya. Supaya kan nggak tahu, nggak akan dibiarkan seperti itu. Justru kalau itu dibikin reka sama sekarang, yang punya marah. Oh, Gitu, jadi biarkan seperti yang itu. punya. Iya, Yang yang punya. jadi simbahnya oke. kita seperti itu. jadi itu berlaku juga untuk katakanlah arca Iya. yang mungkin tidak utuh atau bahkan karena bencana hancur-cur Iya. itu nggak boleh
bikin lagi Iya, yang baru iya. ya. Dan nanti kalau lebih dari 40%, misalkan itu kemudian ya mungkin berdasarkan riset gini-gini jadi bangunan baru. Iya. Nggak jadi bangunan heritage lagi. Gitu. Justru nggak boleh. Jadi ketika itu dipasang ada tanda, kemudian nanti tidak ditemukan, pasang nggak apa-apa. Tapi kalau belum itu mending situ. Kenapa? Karena kalau itu ada di kaki atau badan itu kan menopang struktur atas. Kalau yang atas biar dibiarin, misal ada stupa atau ratna di situ nggak apa-apa. Tapi kalau di bawah atau di tengah, karena kan menyanggah struktur kan. Jadi Utamanya ya. secara spiritual nggak masalah. Oke. Kecuali kalau ada rekayasa yang di situ kemudian menimbulkan bangunan baru atau ketidaksesuaian, itu malah jangan. Kalau itu tujuannya estetik nggak boleh. Oh, oke. Berarti Gitu. sebenarnya untuk pemugaran sendiri ya, selain tujuannya untuk mengutuhkan kembali sebuah bangunan bersejarah, itu juga tetap utamanya lebih ke mempertahankan warisan budayanya Iya, sendiri. betul. Kaidah-kaidahnya lah. Oke, nah ini mungkin sebagai sebagai pertanyaan penutup kita di hari yang indah ini ya. Kalau ini yang kita bahas untuk tentang metafisikanya maupun spiritualnya yang kuat ini tadi kan sebenarnya kalau siang hari maupun ke sorenya sebenarnya tidak akan terasa maupun tampak ke orang-orang biasa ya. Mungkin hanya beberapa orang yang memiliki kelebihan di situ. Kalau di siang juga tempat wisata dan juga ibaratnya malah tempat-tempat bersejarah juga beribadah juga ya Mbak ya Om. Nah, tapi konon kalau malam nih itu ada gerbang antar dimensinya Om. Itu boleh dikonfirmasi dulu Om. Iya, kalau kita bilang tetap ada Mbak. Cuman posisinya di mana ya harus ikut Nah, itu. penelusuran susur malam dulu. Itu benar. Gitu. Kalau teman-teman pengen tahu gerbang antar dimensinya di Prambanan itu di mana sih? Bisa dibahas juga ya untuk ditelusur malam itu, termasuk gerbang antar dimensinya dan juga sisi lain dari Prambanan. Iya. Gitu. Nah, tapi ini Om, yang lewat gerbangnya itu siapa? Karena ini di tempat sakral ya. Iya, iya, tentunya peradaban ya, kita sebut ini bukan primitif, tetapi satu kecerdasan secara spiritual pada waktu itu, bahwa leluhur atau pendahulu kita itu paham betul letak posisi. Mungkin kalau kita sebut zaman sekarang seperti hitungan feng shui-nya. Tahu arah mata angin, arah tanah, kemudian unsur-unsur kita sebut unsur udara, air, tanah itu seperti apa, itu yang dipergunakan sebagai satu titik yang menyimpan energi kuat. Nah, diletakkannya di situ. Kenapa? Untuk mencari inspirasi untuk sembahyang, kemudian juga untuk gerbang komunikasi dengan Yang Maha Kuasa atau gerbang komunikasi dengan entitas lain gitu. Dipergunakannya di situ. Perhitungannya termasuk bagaimana memilih tata letak kok di sini itu juga menjadi pertanyaan Iya, benar, yang benar. terjawab ketika gempa 2006 itu. Itu nggak hancur loh. Berkata Nyon Sewu gitu, walaupun ada kerusakan minor tersebutnya, tapi itu nggak sampai rubuh Itu dekat sungai ya? ke sungai. Tapi kenapa jauh dari sesar? Ya itu, Nah, itu itu juga namanya. udah Lokal menjadi jeniusnya ya? pertanyaan berikutnya. Gitu. Kearifan lokal simbah-simbah kita zaman Iya. dulu. Secara teknologinya, rekayasanya pada waktu itu seperti apa? Ya, memang itu salah satu dalam tanda kutip keajaiban ya, para pendahulu kita tuh sepintar itu ya teman-teman, sampai memilih lokasi candi pun tidak sembarangan dan bahkan ibaratnya bisa kita bilang visioner. Nah, ini mungkin obrolannya kita udah panjang nih ya, Mbak dan Om, tapi rasanya kayak masih kurang. Iya, ibarat kata ini baru nulis jurnalnya ya, belum tesis disertasinya. Ini baru kata pengantar. Kata pengantar ya, Betul. pendahuluan Mbak. Iya, benar. Belum Betul buat sekali. Ini analisis. Belum sampai ke situ. Nah, dan baru pendahuluannya itu udah banyak yang menarik, apalagi nih kalau pengen tahu lebih dalamnya itu ditelusur malam. Pasti sangat lebih menarik dan bahkan itu lagi ku ingetin teman-teman. Kalian akan mendapatkan cerita-cerita yang sebelumnya kalian tidak tahu tentang Prambanan. Dan bahkan mungkin kalau teman-teman masih ada yang mempertanyakan ya, bener gak sih dibangun satu malam? Nah, itu nanti bisa dijawab di situ. Yang mana Candi Seribunya? Nah, itu nanti ketemu di situ juga gitu. Nah, ini sebelum kita tutup, dari Mbak Ella sendiri ada pesan untuk teman-teman di luar sana? Oke, sebetulnya satu pesannya bahwa kita tetap harus menjaga dan bangga akan warisan budaya ini nenek moyang kita. Sebetulnya bahasanya sangat klise ya, warisan budaya nenek moyang, tapi bayangkan bahwa Candi Prambanan ini dibangun 856 Masehi, di mana itu adalah 1169 tahun yang lalu.
Ya kan usianya udah 1969 ya, setahun lagi 1170 tahun. Nah, generasi kita sekarang bisa nggak bikin kayak gini gitu dan bisa stay sampai 1000 tahun. Gitu sih. Jadi bangga deh sama warisan budaya kita gitu. Betul sekali. Industrial kalah ya teman-teman. Nah, Om Hao penutup silahkan. Iya, tentunya kalau kita melihat ini kan masuk ke ranah klasik ya, era Hindu-Buddha. Tentunya juga kita tidak lupa dengan perannya secara timeline waktunya. Ini kan 1 milenium ya, melewati banyak waktu. Kita juga harus tahu bagaimana kejadian-kejadian pada maksudnya kolonial misalkan, sampai aktual itu seperti apa yang mewarnai berjalannya ini gitu. Jadi kita jadi memperkaya secara pengetahuan kita gitu. Jadi kalau kita melihat satu objek itu tentunya tidak subjektif tapi harus objektif, macam-macam yang kita lihat. Dan dari hal itu kita juga bisa belajar, kita bisa tahu bahwa peradaban masa lampau itu tentunya tidak serta-merta tercipta hanya mudah gitu, tapi tentunya melewati beberapa hal-hal yang bisa kita teruskan dan untuk masa depannya seperti apa. Itu sih Mbak. Oke, terima kasih Om Hao, terima kasih juga Mbak Ella sudah Sama-sama. menyempatkan untuk berbagi cerita. Terima kasih sharingnya juga. Sama-sama Mbak Seru Rita ya. yang terima kasih. Iya. Oke, kamu silakan tutup. Ya, terima kasih untuk Sobat Japan Ikan sudah menyaksikan dari awal hingga akhir dan tetap dukung obrolan santai tim KTJ dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Kita share sebanyak mungkin. Kita tutup, kita akhiri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung.